Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah la'allakum turhamun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'sillaha war rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abadan. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral kaum muslimin, sidang pendengar jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama sekali, marilah senantiasa kiranya bersama-sama kita memanjatkan rasa puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Di hari yang mulia ini bertepatan dengan hari Jumat. Jumat yang ketiga di bulan Syawal kita jalani. Di hari yang mulia ini Allah masih menitipkan nikmatnya kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat memenuhi panggilan Allah, yakni melaksanakan sholat fardu Jumat dengan secara berjamaah. Salawat dan salam senantiasa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral kaum muslimin, sidang pendengar jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama sekali kami khatib mengajak kita para jamaah Jumat sekalian, marilah senantiasa bersama-sama kita meningkatkan kadar takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara sederhana para alim ulama kita mendefinisikan tentang takwa: melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah orang tersebut dihitung ataupun tergolong kepada orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu jauh lebih berat menjauhi larangan daripada melaksanakan perintah Allah. Betapa banyak kita melihat seseorang yang senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah. Ia beribadah dengan rukuk dan sujud dan beramal-amalan yang lain.
belum tentu orang yang senantiasa beribadah taat kepada Allah mampu untuk menjauhi larangan Allah. Apalagi orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, tambah parah, untuk menjauhi larangan Allah itu sangatlah sulit. Ma'asyiral kaum muslimin, sidang pendengar jamaah Jumat rahimakumullah. Hanya orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang siddiqun yang mampu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan di hari yang mulia ini, kami khatib menyampaikan sebuah tema bahaya dosa dalam kehidupan. Bila kita berbicara tentang dosa, dosa itu ada dua hubungan. Yang pertama dosa dengan Allah, yang kedua adalah dosa dengan hamba-hamba Allah. Dosa dengan Allah itulah memperbuat perbuatan maksiat, meninggalkan ibadah salat, meninggalkan puasa, enggan untuk berzakat. Itu adalah merupakan dosa hubungan kita dengan Allah. Kesalahan dan dosa yang kita perbuat dengan Allah, jangan kita berputus asa, jangan kita patah semangat. Jauh lebih besar ampunan Allah dari dosa yang kita lakukan. Jauh lebih agung ampunan Allah daripada dosa yang kita perbuat. Artinya, bila kita merasa orang yang berdosa dan bersalah dengan Allah, maka bergegas kita untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ada terjadi sebuah kisah, yang mana kisah ini terjadinya di zaman Nabi Musa alaihi salam dan diceritakan di dalam sebuah kitab Jami'ul Jawami. Ada seorang manusia, ia adalah seorang pendosa yang mana kesehariannya ulahnya berbuat maksiat, meminum khamar, mabuk-mabukan, meninggalkan salat, berzina dan senantiasa melakukan larangan Allah. Karena perbuatannya begitu keji, akhirnya para kaum Nabi Musa sangatlah jijik melihat seseorang tersebut. Tiba-tiba begitu azalnya datang, para kaum Nabi Musa membiarkan dia tersebut, tidak mau untuk mengurus jenazahnya. Bahkan jasadnya dibuang ke tempat sampah yang ada di semak-semak. Tidak ada yang mau peduli karena orang tahu dia adalah orang yang suka maksiat kepada Allah. Lalu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Wahai Musa, laksanakanlah fardu kifayah hambaku, kekasihku yang meninggal itu, kata Musa, yang mana jasadnya telah dibuang ke tempat sampah. Begitu Nabi Musa datang, para kaum Nabi Musa itu heran dengan ucapan Nabi Musa menyebut seseorang yang meninggal pendosa tadi adalah kekasih Allah. Ternyata seseorang yang meninggal berbuat kesalahan tadi adalah manakala sebelum ajalnya tiba ia bertaubat kepada Allah atas dosa dan kesalahan yang ia lakukan. Di saat ia sebelum meninggal dunia, ia tersebut sadar dan memohon kepada Allah, ya Rabb, sesungguhnya aku melakukan perbuatan dosa, ya Allah, bukan karena aku cinta terhadap dosa yang kulakukan,
Bukan karena aku ingin dengan perkara dosa yang kuperbuat, katanya. Namun ya Rabb, aku tidak mampu mengendalikan hawa nafsuku. Aku tidak mampu dengan bujukan rayuan syaitan yang menggodaku. Sesungguhnya aku benci dengan perbuatan maksiat tersebut ya Rabb, kata seorang pendosa ini tadi. Yang kedua, tatkala sebelum ajalnya tiba, seseorang pendosa ini tadi, dia berbuat dosa dan kesalahan, tetapi ia sangat cinta dan sayang kepada orang yang soleh. Ada orang yang soleh, yang taat beribadah, dia suka dan ia cintai, ia sayangi. Dan yang ketiga, dia sangat cinta dan sayang kepada orang yang adib. Orang yang berilmu, ia sangat suka dan sayangi. Maka dari kisah di zaman Nabi Musa ini dapat menjadi pelajaran kepada kita. Sebanyak apapun perkara dosa yang kita perbuat, sebanyak apapun kesalahan yang kita lakukan, jangan kita berputus asal dengan dosa yang telah kita perbuat, tetapi bergegaslah bertobat kepada Allah. Ma'asyiral kaum muslimin, sidang pendengar jamaah Jumat rahimakumullah, dosa dengan Allah dengan cara bertobat. Kemudian yang kedua, dosa dengan sesama manusia. Ini adalah sangat berat, luar biasa. Apa itu dosa dan kesalahan sesama manusia? Menzalimi manusia, mengkhianati manusia, menyakiti orang lain. Ini sangatlah berbahaya apabila ini kita lakukan. Sehebat apapun ibadah yang kita kerjakan, walau sebanyak apapun itu Al-Quran, surat dan ayat yang kita baca, bila kita masih mau dan suka menzalimi orang lain, menyakiti orang lain, baik itu secara langsung, terang-terangan, ataupun secara tersembunyi, ini adalah perkara berat. Mumpung kita saat ini sedang berada di bulan Syawal, masih Jumat yang ketiga. Bila ada di antara kita manusia, sesama manusia memiliki kesalahan, maka mintalah maaf kepada mereka. Datangilah seseorang tersebut. Dan yang paling lebih membahayakan lagi, bila ada terdapat dalam diri kita, itulah penyakit najis batin. Ini yang sangat berbahaya. Baginda Rasul katakan, iyakum hasada yakuluna hasanatin kama takulun narahatabah. Jauhi olehmu, kata Rasul, penyakit hasad. Apa itu penyakit hasad? Satu penyakit yang merasa tidak senang kita nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Ia memiliki keadaan dan kemewahan, kita merasa tidak senang. Penyakit hasad itu penyakit yang akan menggugurkan amalan dan ibadah yang kita lakukan. Kemudian penyakit iri hati dan penyakit dengki, tidak kalah penting lagi perlu kita hilangkan dari diri kita adalah penyakit dendam. Banyak kita melihat di perkarangan ataupun di kampung-kampung halaman kita, penyakit dendam memutuskan tali persaudaraan. Jangankan dulu dengan orang lain, bahkan kadang dengan saudara-saudara pun ia sampai hati tidak sebagusan masa cowok. Satu darah, satu ayah, satu ibu. Bukankah anugerah yang paling besar kita hidup di dunia ini Allah berikan? Bukan harta yang melimpah, bukan jabatan yang tinggi, bukan kekuasaan yang kita kuasai, tetapi anugerah yang paling besar itu adalah dalam satu ayah, satu ibu, kita diberi oleh Allah, dianugerahi dengan kakak, adik dan abah. Ada saudara. Jangan putuskan hubungan saudara di antara kita umat Islam.
Bila ada perselisihan maka sama-sama kita saling memaafkan. Karena perkara-perkara hubungan dengan manusia, sesama manusia, itu sangatlah berat. Walaupun kita sudah bertaubat kepada Allah, bila saudara yang kita sakiti, saudara yang kita zalimi, saudara yang kita putuskan hubungan silaturahmi, Allah tidak akan memaafkan dan mengampuni kesalahan kita. Ma'asyiral kaum muslimin, sidang pendengar jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jin ayat 23, "Wa man ya'sillaha war rasulahu fa inna lahu nar jahannama khalidina fiha abadan." Kata Allah, barang siapa berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya, ia akan dicampakkan kelak oleh Allah ke dalam neraka jahanam, khalidina fiha abadan. Ia akan kekal selama-lamanya di dalam api neraka jahanam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Maka marilah bersama-sama kita menjaga diri kita, keluarga kita, tetangga dan masyarakat kita. Bersama-sama kita untuk menjaga agar jangan kita berbuat maksiat kepada Allah, agar supaya kita itu dilindungi dan dirahmati oleh Allah. Betapa banyak kita menyaksikan di luaran sana, banyak kita lihat terjadinya bencana demi bencana yang telah menimpa Binanggro Aceh Darussalam ini. Maka kita berupaya dan berlindung kepada Allah. Semoga bumi sepakat segenap Kabupaten Aceh Tenggara ini umumnya, khususnya kampung halaman kita, semoga dijaga oleh Allah dan dilindungi oleh Allah. Maka kita berusaha bersatu. Bila ada kemaksiatan, kita cegah bersama-sama agar bala jangan sempat diturunkan oleh Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha yuhibbun tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ati'u Allah wa ati'ur rasul la'allakum tuflihun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat iqdi hawaizana min hawaizi dunya wal ajabil akhirah. Allahumma jam'ana haja jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar.